Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya beri waktu kepada saudara Muhammad Barni 1 kali 24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada lembaga adat. Tidak hanya membuat tulisan di Twitter, saya minta maaf, saya mengundurkan diri dari tempat kerja saya. Tidak begitu, Bos. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Apakah orang seperti ini bebas tanpa proses hukum? Apakah SBY dan AHY merasa bangga memiliki simpatisan seperti Enggal Pamukti yang membuat cuitan yang membandingkan foto suku Baduy dengan Presiden Jokowi sambil menambahkan kata Baduy dan badut? Ingat loh, Baduy itu sebuah peradaban. Ini hanya sekedar untuk cari sensasi. Dengan enaknya Anda menghina Presiden Republik Indonesia, menghina masyarakat adat Baduy yang sebelum Republik ini lahir, mereka sudah eksis. Seharusnya kita bangga ketika Presiden Jokowi mengenakan pakaian daerah, apalagi dalam acara resmi menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, karena Presiden ingin melestarikan budaya bangsa kita. Bahkan masyarakat Baduy pun sendiri bangga karena pakaian adat mereka dipakai oleh Presiden Jokowi. Jika warga Baduy saja bangga dengan Presiden Jokowi, ada seorang warga yang malah memanfaatkan momen tersebut untuk nyinyir. Nyinyiran tersebut dilakukan oleh seorang bernama Muhammad Berni Kurniawan yang merupakan pemilik akun Twitter @paletariat dengan cuitan bernada rasis. Setelah screenshot cuitannya viral, akunnya sempat hilang dan sekarang muncul dengan membuat cuitan meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan masyarakat adat Baduy atas cuitannya yang merendahkan. Jadi sekarang sudah ngaku bahwa cuitan yang merendahkan Presiden Indonesia yang sah, Joko Widodo, dan merendahkan suku Baduy, enak banget. Sudah melakukan penghinaan pada Presiden dan suku Baduy, lalu seenaknya saja minta maaf. Kita yang bukan suku Baduy saja merasa marah diperlakukan demikian. Bagaimana perasaan saudara kita yang suku Baduy direndahkan seperti itu? Dalam cuitannya yang lain, dia mengatakan bahwa cuitannya tidak ada kaitannya dengan kawan-kawan di tempat kerjanya. Cuitan saya adalah cuitan personal dan tidak ada kaitannya dengan kawan-kawan di tempat kerja saya. Tweet @paletariat pada 16 Agustus 2021. Dan akhirnya, tanggal 17 Agustus kemarin, dia secara resmi mengundurkan diri dari media tirto.id seperti terlihat berikut ini. Per hari ini, 17 Agustus 2021, saya telah mengundurkan diri dari tirto.id. Sekali lagi, cuitan saya kemarin bersifat pribadi dan tidak ada sangkut pautnya dengan tirto.id. Sekian, terima kasih. Pihak Tirto juga sudah membuat pernyataan resmi mereka terkait cuitan karyawan mereka yang bernada rasis tersebut. Redaksi Tirto.id menyadari perihal kasus jurnalis kami yang melakukan ujaran rasis kepada masyarakat Baduy dan menyinggung Presiden RI. Rasisme adalah bentuk kebencian dan kami tidak mentoleransinya. Ketika M. Berni mencuit tentang Presiden RI dan masyarakat Baduy, benar bahwa ia masih berstatus sebagai karyawan Tirto.id. Terhitung sejak hari ini, ia sudah tidak lagi berstatus sebagai karyawan Tirto.id. Segala isi dan maksud cuitan M. Berni adalah murni tanggung jawabnya sebagai pribadi. Jadi fix, dia adalah karyawan Tirto saat dia melakukan cuitan bernada rasis. Makanya tidak heran jika netizen juga geram, sehingga kompak memberikan bintang 1 untuk Tirto di Play Store. Orang ini masih muda, tapi sudah berani merendahkan orang tua, yakni Presiden Jokowi, yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia sebanyak 2 kali, dan dia juga sudah berani merendahkan suku Baduy. Orang seperti ini tidak boleh hanya dimaafkan dengan modal materi 10.000 perak, karena pasti tidak akan menimbulkan efek jera. Jika kasus ini hanya selesai dengan selembar materai, pasti akan muncul Berni-Berni yang lain yang meremehkan kasus seperti ini karena bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf. Yang mirisnya, akun Twitternya malah hilang kembali. Apa maksudnya?
melakukan cuitan penghinaan kepada Presiden Jokowi dan suku Baduy. Setelah viral, akunnya hilang. Lalu muncul lagi sambil cuitan minta maaf dan tidak ada hubungan dengan media tirto.id, tapi sekarang malah menghilang lagi. Sepertinya percuma saja jika akunnya sudah hilang. Toh rakyat Indonesia juga sudah tahu bahwa pemilik akun tersebut bernama asli Muhammad Berni Kurniawan yang merupakan mantan karyawan Tirto. Jadi kalau mau dilacak, ya tinggal minta saja informasi detailnya ke media tersebut. Seorang pengamat budaya Baduy, Uday Suhada, juga marah dengan cuitan @paletariat yang mengomentari penggunaan pakaian adat Baduy oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2021 lalu. Menurutnya cuitan tersebut dinilai telah menghina Jokowi dan juga merendahkan masyarakat adat Baduy. Cuitan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap masyarakat adat Kanekes Baduy. Kalimatnya sangat merendahkan, kata Ubay. Saudara Muhammad Barni mestinya adalah seorang intelektual, seorang yang berilmu pengetahuan tinggi, yang punya integritas moral, bagaimana caranya menghargai sebuah peradaban manusia. Tapi ternyata saudara Muhammad Barni justru telah melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan bagi kami. Beliau juga meminta kepada Berni untuk datang ke wilayah adat Baduy untuk meminta maaf secara langsung. Saya menuntut saudara Muhammad Berni untuk segera menyampaikan permohonan maaf secara langsung dan terbuka, serta pernyataan tidak akan lagi menghina warga Kanekes, katanya. Saya beri waktu kepada saudara Muhammad Barni 1x24 jam untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada lembaga adat Baduy. Tidak hanya membuat tulisan di Twitter, saya minta maaf, saya mengundurkan diri dari tempat kerja saya. Tidak begitu, bos. Ingat loh, Baduy itu sebuah peradaban. Ini hanya sekedar untuk cari sensasi. Dengan enaknya Anda menghina Presiden Republik Indonesia, menghina masyarakat adat Baduy yang sebelum Republik ini lahir, mereka sudah eksis. Sementara itu, Mu'anas Alaidit, Ketua Umum Siber Indonesia, juga meminta pemilik akun @paletariat yang dianggap telah melecehkan suku Baduy itu segera diproses hukum. Ini tanggapan pribadi, bukan produk pers. Meski dia wartawan, tangkap saja dengan pasal 28 ayat 2 ITE, Divisi Humas Polri, kata Mu'anas. Sayangnya, ternyata tidak hanya akun Twitter @paletariat yang melakukan cuitan merendahkan Presiden Indonesia dan suku Baduy. Salah satu pihak oposisi dari klan Cikeas juga membuat cuitan yang merendahkan Presiden Jokowi. Jika kita buka lebih jelas, cuitan di atas memperlihatkan suku Baduy dan foto Presiden Jokowi. Apakah Enggal Pamukti yang merupakan pemilik akun Twitter @enggalpamukti ini mengatakan Jokowi sebagai badut? Bagaimana etika seorang Enggal Pamukti yang begitu mudahnya merendahkan Presiden Indonesia yang sah saat ini, yakni Presiden Jokowi? Nah, ternyata Enggal Pamukti ini adalah seorang bagian dari oposisi yang memang tidak suka dengan pemerintahan yang sah saat ini. Dia pernah menggugat Presiden Jokowi gara-gara COVID-19 atau Corona, lalu minta ganti rugi 10 miliar rupiah. Aneh tapi nyata, bukannya malah mendukung pemerintah untuk sama-sama bahu-membahu melawan wabah corona, malah mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk kepentingan pribadi dengan menggugat presiden sebesar 10 miliar rupiah. Berdasarkan penelusuran, orang ini memiliki dua akun Twitter, yaitu @enggalipm, akun lamanya, dan @enggalpmt. Dia mencantumkan pernah bekerja di Trans TV, dan hal ini sesuai dengan fotonya bersama rekannya di Trans TV, seperti dalam cuitan dalam akun Twitter lamanya. Zaman di mana TV masih menjadi acuan, dia memang sudah lama nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Bahkan dia dipuji oleh tokoh oposisi Rizal Ramli yang mengatakan, ini pemuda wani pisan, punya dua nyawa, Bahkan dalam cuitan lainnya, Rizal Ramli juga memuji Enggal ganteng pakai jas dan dasi dan seorang yang pemberani. Kesannya tokoh oposisi senior semacam Rizal Ramli tidak kenal dengan Enggal, lalu memujinya sebagai pemuda pemberani. Padahal faktanya dalam akun Twitternya yang lama,
Rizal Ramli ini mengendorse usaha emas yang dijalankan oleh Enggal. Lalu kenapa Enggal Pambukti ini membuat cuitan untuk merapatkan barisan dengan hashtag We All Stand With Saididu? Apakah Enggal Pambukti ini kenal dengan tokoh senior oposisi lainnya yang bernama Saididu? Ya, tentu saja. Saididu, Rocky Gerung, Enggal Pambukti dan lainnya adalah satu kumpulan grup yang menamakan diri mereka Manusia Merdeka, dan Saididu ini adalah ketua umumnya. Bahkan Enggal Pambukti ini memanggil Saididu sebagai Imam Besar Manusia Merdeka. Rakernas Manusia Merdeka tahun pertama dibuka langsung oleh Imam Besar M. Saididu bersama Imam Besar Manusia Merdeka. Dia juga menyebutkan Rocky Gerung sebagai khotib. Khotib naik mimbar. Ada juga foto Enggal Pambukti dengan Tommy Soeharto yang merupakan anak dari Soeharto, seorang diktator terkorup sedunia abad ke-20. Wah, ada juga foto Enggal Pambukti bersama dengan Hinca Panjaitan, salah satu petinggi Partai Demokrat. Taken 2 years ago. Selamat milad Bang Sekjen Hinca Panjaitan, sukses terus dan menginspirasi. Jangan bilang siapapun, ini rahasia jika ternyata Enggal Pambukti ini pernah foto dengan menggunakan jas pasangan Agus Silvi Demokrat dalam akun petnya. Jadi tidak heran jika Enggal Pambukti ini merasa hebat sehingga bebas mencuitkan penghinaan terhadap Baduy dan Badut seperti di atas. Jika Muhammad Berni Kurniawan, pemilik akun Twitter @paletariat, sudah minta maaf, bagaimana dengan cuitan Enggal Pambukti dalam akun Twitternya di atas? Apakah orang seperti ini bebas tanpa proses hukum? Apakah SBY dan AHY merasa bangga memiliki simpatisan seperti Enggal Pambukti yang membuat cuitan yang membandingkan foto suku Baduy dengan Presiden Jokowi sambil menambahkan kata Baduy dan Badut?